Bagi kalian yang belum menonton part 294, saya anjurkan tonton video tersebut terlebih dahulu agar kalian tidak ketinggalan alur cerita terbaru. Baiklah para warga masyarakat desa Konoha dimanapun wilayahnya. Berdasarkan pada episode sebelumnya, Boruto menemukan Kaguya yang sedang dirantai. Namun Amado menghancurkan beberapa rantai yang mengikat Jubi. Alhasil beberapa Jubi fokus untuk memangsa Otsutsuki murni, Boruto dan Kaguya. Boruto pun mau tidak mau menghindari serta menjauh dari beberapa Jubi untuk mengatur siasat. Boruto pun berkata kepada Momoshiki, "Momo, apakah tidak ada Jubi lagi yang akan memangsa Kaguya selain seekor Jubi yang kau maksud?" Momoshiki pun menjawab, "Tidak ada, karena tempat ini adalah tempat yang cocok untuk para Otsutsuki memilih Jubinya masing-masing. Dan secara naluri hanya satu Jubi saja yang akan terpilih, baik untuk memangsa Kaguya ataupun sebaliknya." Boruto pun berkata, "Lalu apakah nanti akan ada Jubi yang akan memangsa kita?" Momoshiki pun mengatakan, "Aku tidak tahu, fokuslah kepada musuh-musuhmu." Boruto berkata, "Sialan kau Momo, aku mengerti." Setelah Boruto memasuki tempat yang dijelaskan Momo-chan, bahwa tempat itu adalah tempat berkembang biak Jubi ekor 10. Apakah menurut kalian ada sesosok Jubi terbesar di tempat itu? Dan siapakah pemilik Jubi itu menurut kalian? Karena Jubi sendiri tercipta dari pohon Shinju seperti yang sudah Kaguya ciptakan di masa lalu di bumi. Boruto pun melihat Amado mendekati Kaguya yang akan dimangsa oleh Jubi ekor 10. Ini benar-benar gawat. Jika mereka berhasil maka Kaguya akan membantu Amado untuk melawan kami. Padahal Amado saja belum mengeluarkan semua kekuatannya. Aku harus menggagalkan mereka. Ada seekor Jubi yang mendekati Kaguya. Sang Jubi pun membuka mulutnya bersiap akan memakan Kaguya. Namun Amado mengeluarkan batang besi yang sangat besar, hingga menembus mulut sang Jubi yang akan memakan Kaguya. Bahkan Amado membuat penjara besi yang besar sehingga membuat Jubi terkurung di dalamnya. Besi itu pun memunculkan batang besi yang jumlahnya besar menusuk seluruh tubuh sang Jubi. Bahkan sinar merah keluar bertanda cakra biju itu mulai diserap dan disalurkan melalui rantai yang mengikat Kaguya Otsutsuki. Kemudian kita ke tempat Kawaki berada, di mana Kawaki dan Jura beraliansi untuk melawan Kabuto dan Pen. Bahkan di situ ada Raikage Darui. Namun mereka berdua sangat percaya diri bisa melawan mereka semuanya. Kawaki mengeluarkan hujan batang besi sedangkan Jura mengeluarkan kubus balok besar. Itachi pun berkata, "Kabuto, kau bawa saja Ego Shiba pergi dari sini. Biarkan aku dan yang lainnya melawannya." Namun Kabuto menolak dan menyarankan agar Pen yang membawa Ego Shiba. Karena Pen berjumlah banyak, itu akan membantu untuk melindungi Ego Shiba dari Kawaki Jura. Akhirnya Nagato turun tangan membawa tubuh Ego Shiba yang masih terkena Tsukuyomi dari Itachi. Nagato pun menyuruh Pen Animal untuk mengeluarkan Kuchiyose. Kemudian mereka pun naik burung raksasa tersebut menuju ke pusat desa Kumogakurai. Kabuto dan Ieyachi menangkis serangan hujan besi Kawaki. Dan untuk Raikage dia meninju semua balok kubus besar yang dikeluarkan oleh Jura. Tapi karena Jura masih bisa mengakses para siluman Sumiaka, Jura memanggil para Sumiaka untuk melawan mereka. Di sisi lain Jura berkata, "Kawaki kau tahan mereka, aku akan menyusul Ego Shiba." Jura pun terbang cepat menyusul ke tempat Ego Shiba yang sedang dibawa oleh Nagato dan para Pen yang lainnya. Oh ya teman-teman, banyak sekali pendapat paling populer bahwa Amado kemungkinan membangkitkan seorang Otsutsuki dari karma Kawaki. Ada juga yang mengatakan bahwa dia akan membangkitkan Shiba Otsutsuki yang asli dan juga membangkitkan orang tua dari Momo-chan, bahkan membangkitkan Urashiki. Akan tetapi kita perlu menunggu konfirmasi langsung dari tim Masashi Kishimoto. Dan juga kita harus ingat karena merekalah sumber informasi bagi kita semua. Lalu kemudian adegan memperlihatkan lanjutan Sasuke yang berhasil melenyapkan para siluman Shinju dengan serangan Kirin. Mitsuki pun kaget karena Sasuke masih mempunyai cakra sebanyak itu. Sasuke pun berkata, "Mitsuki, meskipun aku sudah melenyapkan para siluman Shinju yang ada di depan kita, namun mereka berjumlah banyak. Kita harus bergerak pergi dari sini." Sasuke kemudian mengeluarkan Susanoo-nya dan terbang menjauh dari ratusan siluman Shinju. Mereka fokus masuk jauh ke dalam kuil naga kuno untuk bertemu dengan sang tuan naga. Dan setelah beberapa lama kemudian,
Mereka sampai dan berhenti. Namun tiba-tiba Hagoromo muncul kembali dan berkata, "Akan kutunjukkan di mana tempatnya, agar kalian bisa bertemu dengan sang tuan naga atau hewan suci naga." Sasuke pun bingung, "Kenapa kau tahu tentangnya, Hagoromo?" Hagoromo menjelaskan bahwa aku sudah lama mengenalnya. "Sasuke, apakah kau ingat siapa saja yang bisa menggunakan mode Sage Naga di masa lalu?" Sasuke berkata, "Ada 2 orang, Hashirama dari desa Konoha, dan satunya lagi dia tidak memberitahuku." Hagoromo pun berkata, "Orang itu adalah aku yang menguasai mode Sage Naga pertama kali sebelum Hashirama." Sasuke pun terkejut, "Jadi kau juga bisa menggunakan mode Sage Ular? Karena itu adalah syarat berlatih." Hagoromo berkata, "Itu tidak sepenuhnya salah, tapi kondisiku berbeda. Tanpa mempelajari mode Sage Ular, aku bisa menggunakan mode Sage Naga." Hewan suci naga pun muncul dan berkata, "Akhirnya kalian datang juga di tempat ini." Sasuke Mitsuki pun sangat terkekut karena ukurannya sangat besar. Dia sebesar si kura-kura raksasa Genbu, kata Mitsuki. Hewan suci naga pun berkata, "Terima kasih Hagoromo, kau telah mengantar mereka ke sini. Kalau begitu kita selesaikan semuanya, karena kita tidak punya banyak waktu. Otsutsuki yang ada di dalam tubuh manusia yang menyerangku sangat berbahaya. Kalian harus melawannya sebelum semuanya terlambat. Jika tidak, bumi ini bisa segera punah." Kemudian adegan berpindah dan memperlihatkan Boruto yang begitu cepat berpindah-pindah menggunakan teknik Hiraisin-nya. Agar tidak terkena serangan para Jubi ekor 10, Boruto bermaksud untuk menghancurkan batang besi yang menyerap cakra Jubi, agar Kaguya tidak sembuh dengan sempurna. Tapi karena banyaknya Jubi yang bebas membuat Boruto sulit untuk bergerak. Boruto pun kemudian berfokus untuk menyerang Amado. Boruto menggabungkan teknik Hiraisin sambil terbang, membuat Amado tidak percaya bahwa di depannya sudah ada pedang milik Boruto. Pedang Boruto pun mengeluarkan elemen petir dan menyambar seluruh area tersebut. Amado menghindar, namun Kaguya dan Jubi terkena serangan Boruto, membuat keduanya terluka walaupun hanya Kaguya saja yang mendapatkan luka besar. Boruto pun muncul dan memegang pedangnya dan berkata kepada Amado, "Takkan kubiarkan kau menyembuhkan Kaguya Otsutsuki yang sudah mengkhianati kami, Amado." Kemudian Boruto menggunakan elemen kegelapannya untuk menyelimuti Jubi agar cakra yang diserap oleh besi Amado tidak keluar ke tubuh Kaguya. Amado pun tidak membiarkan ini terjadi. "Kau benar-benar kurang asem, Boruto." Amado pun mengeluarkan pedang sabitnya dan menebas Boruto dari jarak jauh. Namun Momoshiki berkata, "Hati-hati Boruto, dia bisa menyerang jarak jauh." Boruto pun mengeluarkan elemen kegelapannya untuk menyelimuti pedangnya. Alhasil pedang Boruto mampu menahan serangan jarak jauh Amado. Momoshiki berkata, "Boruto, kita belum tahu cara untuk mengalahkan Amado. Berapa kali kau menebas lehernya, dia tetap bisa hidup kembali. Lebih baik kita bawa dia pergi dari sini dan meninggalkan Kaguya." Boruto pun berkata, "Memang sangat mudah untuk dikatakan, tapi dia cukup kuat. Apalagi dia belum mengeluarkan semua kemampuannya." Dan tanpa disadari sebelumnya muncullah para Jubi yang masih bebas mengganggu mereka. Boruto dan Amado menghindari serangan para Jubi ekor 10. Boruto pun menggunakan time stop sekali lagi agar para Jubi tidak menyerang mereka. Dan pada akhirnya hanya Boruto dan Amado saja yang bisa bergerak di dalam time stop tersebut. Amado pun berkata, "Kenapa kau tidak melakukannya dari tadi? Jika kau melakukannya, maka aku takkan melepaskan para Jubi itu." Boruto berkata, "Ini hanya sementara, karena tujuanku melakukan ini bukan karena kau." Amado pun berpikir apa yang sebenarnya kau rencanakan. Dengan cepat Amado melempar pedang sabitnya dan menebas Boruto. Ternyata Boruto berubah menjadi asap. Amado menyerang Bunshin Boruto. Ketika Amado melihat Kaguya, Kaguya sudah menghilang. Bahkan time stop sudah tidak ada, sehingga para Jubi berkumpul menyerang Amado. "Sialan kau Boruto, kau menipuku." Amado pun mendekati Jubi yang sebelumnya telah dia tusuk dengan batang besi. Amado pun menyerap semua cakra dari Jubi ekor 10 itu. Dan tubuh Amado pun kembali mengeluarkan banyak karma. Bahkan dia mempunyai tanduk. Kedua matanya muncul dojutsu yang tidak biasa dan berkata, "Kali ini aku mulai serius Otsutsuki Boruto. Tunggu aku." Kemudian Amado membuka sebuah portal dan masuk ke dalamnya. Dan episode ini berakhir. Kita akan melanjutkan di video selanjutnya, kawan-kawan. Jangan lupa berlangganan serta aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan prediksi Boruto terbaru. Karena dukungan
kalian membuat Mimin semangat membuat prediksi ke depannya. Mungkin itu saja dari kami jajaran ketua KAGA di semua cabang. Goodbye dah kawan-kawan.